Halo semuanya, perkenalkan saya Andres Turus, NPM 2405-322. Saya dari Prodi PGSD Universitas Quality. Kurikulum 1947. Kurikulum 1947 yaitu kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Jadi udah gantiin sistem pendidikan warisan dari Belanda. Tapi kondisi negara itu masih belum stabil habisnya kemerdekaan. Tapi kurikulum ini punya ciri khas. Tujuan pendidikannya itu buat bentuk manusia berjiwa merdeka dan berwatak Pancasila. Dan juga nggak disebut kurikulum, tapi rencana pelajaran. Ini isi pelajarannya masih sederhana dan fokus pada nilai moral, keterampilan dasar, dan kebangsaan. Dan juga materi pelajaran belum terstruktur per jenjang. Dan guru ini masih banyak yang belum terlatih karena sarananya masih terbatas. Kurikulum 1952. Kurikulum 1952 itu latar belakangnya yaitu mengupayain memperjelas sistem pendidikan nasional. Dan juga pengaruh Belanda udah mulai ditinggalin. Ciri khasnya kurikulum ini itu materi pelajarannya mulai disusun per jenjang pendidikan. Dan tujuan pelajaran itu harus tercermin di setiap materi. Bahasa Indonesia jadi bahasa pengantar utama. Dan juga guru ini diberi kebebasan buat nyusun bahan ajar asal sesuai arah nasional. Dan mulai muncul pembagian antara pelajaran pokok dan juga tambahan. Kurikulum 1964. Kurikulum 1964 itu masa pemerintahan Soekarno yang menekankan pada semangat revolusi dan manusia seutuhnya. Dan di sini udah muncul konsep Pancawardhana yang sebagai arah pembelajaran. Isinya Pancawardhana yaitu pertama, pengembangan moral, kedua, pengembangan intelektual, ketiga, pengembangan emosional, keempat, pengembangan keterampilan, kelima, pengembangan jasmani. Jadi siswa ini dibentuk bukan hanya pintar, tapi juga kuat secara fisik, mental, dan juga spiritual. Dan ini muatan pelajarannya benar-benar padat dan idealistik. Tapi kurikulum ini terlalu ambisius ya, dan gak semua sekolah siap sama kurikulum ini. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 itu awal dari Orde Baru dan fokus pada stabilitas dan pembangunan nasional. Kurikulum ini itu pingin menyederhanain kurikulum 1964 yang dianggap terlalu idealis dan juga berat buat siswa. Ciri khasnya itu pendidikannya diarahin untuk membentuk manusia Pancasilais sejati dan pembagian pelajaran lebih sistematis. Pendidikan umum, kewarganegaraan, dan juga keterampilan. Kurikulum ini nekanin pada 3 aspek: kognitif yaitu pengetahuan, afektif yaitu sikap, dan juga psikomotorik yaitu keterampilan. Agama pun udah mulai jadi mata pelajaran wajib dan jam pelajaran lebih teratur dan realistis. Dan juga kalian itu sebenarnya dikelilingin temen toksik tapi kalian gak sadar yang akhirnya rahasianya orang toksik kita bongkar tuntas buat kalian. Rahasia ini kita bahas di e-book dan buku kita. Tinggal klik link di bio dan silahkan pilih mana yang kalian mau. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 itu udah ada pengaruh sistem pendidikan dari negara-negara maju, terutama dari Amerika Serikat. Pemerintah juga mulai menggunakan pendekatan tujuan instruksional atau singkatannya PPI. Dan ciri khasnya, kurikulum ini dibuat berdasarkan tujuan instruksional umum atau singkatannya TIU dan tujuan instruksional khusus yaitu TIK. Dan di kurikulum 1975 ini tujuannya yaitu setiap kegiatan belajar harus jelas. Tujuannya yaitu apa? Evaluasinya juga bagaimana? Dan mulai fokus pada efisiensi dan juga efektivitas belajar. Guru pun juga wajib membuat RPP, yaitu rencana pelaksanaan pelajaran, dan orientasinya yaitu pada hasil belajar yang terukur. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 yaitu pengembangannya dari evaluasi terhadap kurikulum 1975 yang katanya terlalu administratif dan juga pengen lebih nekenin pada peran aktif dalam siswa pada saat belajar. Kurikulum ini dikenal dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, dan guru pun bukan satu-satunya sumber ilmu. Di kurikulum ini juga siswa diajak eksplorasi aktif, dan di kurikulum ini pendekatannya yaitu pakai pendekatan proses, bukan hanya hasil. Kurikulum ini tetap mempertahankan format tujuan instruksional. Pelajarannya itu dikembangin secara spiral, yaitu materi sederhana bakalan makin kompleks di jenjang yang lebih tinggi. Kurikulum 94. Kurikulum 1994 itu fokus pada penguasaan materi dan efisiensi waktu belajar. Ciri khasnya yaitu mata pelajaran padat dan juga adanya seragam seluruh Indonesia. Kelebihannya, ini ada keseragaman isi pelajaran di seluruh sekolah. Jadi tiap sekolah itu sama. Dan struktur kurikulum jelas dan juga rapi. Kekurangannya, ini terlalu fokus pada hafalan. Dan beban siswa itu berat banget karena banyak mata pelajaran dan materi yang harus dihafalin. Akhirnya kreativitas siswa juga kurang dikembangin. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau yang disebut KBK yaitu kepanjangannya kurikulum berbasis kompetensi. Fokusnya yaitu untuk mencapai kompetensi dasar, bukan cuma hafalan, tapi paham dan juga penerapan. Ciri khasnya yaitu siswa aktif mencari, bukan pasif buat nerima dari penjelasan guru. Dan juga guru berperan sebagai fasilitator. Pendekatan pembelajarannya berbasis aktivitas dan juga proyek. Kelebihannya, ini nyesuaiin kemampuan dan juga potensi masing-masing siswa. Dan juga dorong pemikiran kritis dan pembelajaran aktif. Kekurangannya,
guru ini banyak yang belum siap, jadi butuh pelatihan intensif buat gurunya. Dan penilaian kompetensi masih bingungin dan sulit dilakukan secara merata. Dan juga, kalian itu bisa kontrol mimpi dan juga tidurmu. Makanya itu, kita buatin 20 cara kontrol mimpi dan tidurmu. Dan rasakan mimpi dan tidurmu habis ini. Kita tutup aksesnya hingga tanggal 23 Juli. Untuk linknya ada di bio kita, dan di YouTube ada di deskripsi. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau singkatannya KTSP, yaitu kepanjangannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Fokusnya yaitu otonomi sekolah untuk ngembangin kurikulum sesuai kebutuhan lokal, dan juga ciri khasnya pemerintah hanya menetapkan standar isi dan kompetensi. Sekolah itu juga nyusun silabus sendiri, dan ini ngutamain pendidikan karakter, muatan lokal, dan kontekstual. Kelebihannya, ini fleksibel dan bisa nyesuaiin kondisi wilayah dan juga siswa. Dan sekolah lebih kreatif dan inovatif. Kekurangannya, banyak sekolah belum siap menyusun kurikulum sendiri, dan juga kualitas antar sekolah jadi nggak ngerata dan butuh guru yang lebih profesional dan juga inovatif. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau sebutannya K13 itu punya fokus pendidikan karakter, tematik, dan juga penilaian sikap. Ciri khasnya ini materinya padat dan juga seragam nasional. Semua siswa belajar hal yang sama dan penilaiannya kompleks dari sisi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Masalahnya ini terlalu administratif yang akhirnya bikin guru ribet, dan juga pembelajaran itu cenderung hafalan, bukan pemahaman. Akhirnya ini kurang fleksibel buat kondisi lokal. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini ditemuin pada tahun 2022. Fokusnya ini pembelajarannya fleksibel dan juga mendalam. Ciri khasnya ini guru bebas ngatur materi sesuai kebutuhannya muridnya. Dan juga ada yang namanya project pengetahuan, profil pelajar, dan juga Pancasila atau sebutannya P5. Penilaiannya ini lebih sederhana dan juga punya keunggulan kayak materinya lebih ringan, bisa disesuaikan dengan konteks lokal, dan juga mendorong kreativitas dan juga eksplorasi dari siswa. Masalahnya ini belum semua guru siap, dan juga banyak sekolah belum punya fasilitas yang nunjang biar kurikulum ini sukses, dan juga statusnya masih pilihan, jadi belum semua sekolah pakai kurikulum ini. Kurikulum Nasional 2024. Kurikulum Nasional 2024 ini fokusnya yaitu merdeka belajar tapi dengan standar nasional. Ciri khasnya ini semua sekolah wajib menerapkan, tetap pakai P5 yang tadi di kurikulum sebelumnya. Modul ajar dan juga pelatihan udah disiapin pemerintah. Keunggulannya ini lebih matang daripada versi 2022, dan ini diperbaiki dari hasil uji coba sebelumnya, dan kurikulum seragam tapi tetap kasih ruang kreativitas. Masalahnya ini masih ada kesenjangan antara sekolah kota dan juga desa, dan juga perlu waktu biar semua guru bener-bener siap dukung kurikulum ini, dan infrastruktur di beberapa daerah masih belum dukung buat kurikulum kayak begini. Kalian pernah nggak pas kecil dibilang jangan terlalu pinter, nanti nggak punya temen, atau hidup itu jangan terlalu banyak mimpi? Ini sekilas kedengarannya sih bijak, tapi coba pikir lagi, apa akibatnya kalau kalian percaya terus sama omongan-omongan ini? Dan kita ngebongkar 21 kebohongan yang paling kita percaya saat kita kecil dan nempel sampai dewasa. Semuanya ini kita bahas dengan mudah, dan kita berikan solusi agar kalian mikir ulang soal hidup kalian sekarang.